sebelum menikah, sesudah menikah. Tapi cinta yang tumbuh sebelum menikah berbahaya. Berapa banyak orang-orang yang berpacaran selama 4 tahun, ada yang pacaran 6 tahun, ada yang pacaran 7 tahun, menikah 6 hari cerai, 2 bulan cerai. Bayangkan cintanya 6 tahun, setelah menikah hanya sisa 6 hari. Makanya sampai ada sebuah istilah di barat itu, malam pernikahan itu malam penguburan cinta. Malam penguburan cinta. Makanya kenapa banyak orang-orang nggak nikah, kumpul kebo. Dia punya pacar. Soalnya kalau menikah nanti hilang cintanya, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita rubah. Malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Ketika itu cinta disiramin, kasih sayang ditumbuhkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ini Masya Allah. Anak minum dulu kalau baca ini jamaah. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat. Ustadz, suami saya menikah diam. Bismillahirrahmanirrahim. Diam secara siri di kota lain. Saya dan suami di kota A, perempuan itu di kota B. Pernikahan kami sudah 20 tahun. Kejadian ini sudah 1 tahun yang lalu saat suami bilang pergi perjalanan dinas. Setelah pernikahan itu terjadi, suami berubah sikap kepada saya. Seperti secara sengaja teleponan di depan saya ketika di kamar tidur tengah malam hingga subuh. Saya tetap melayani suami seperti biasa. Tetapi suami sempat mengatakan akan menceraikan saya. Karena istrinya ingin menikah resmi. Tetapi saya tetap bertahan. Hingga akhirnya suami menyuruh pergi dulu dari rumah. Dan membawa anak-anak. Sekarang saya sudah di kota C, kampung halaman. Sebelum saya berangkat ke kota C, suami mengatakan jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah suami termasuk zalim? Sebelum berangkat kami masih berhubungan. Saat sudah di bandara, suami tidak mengatakan apa-apa. Sampai saat ini sudah 5 bulan tidak bertemu. Bagaimana status saya saat ini? Apakah sudah jatuh talak sedangkan saat berangkat saya sedang haid? Terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu poligami diperbolehkan. Nikah lebih dari 1 diperbolehkan bagi yang mampu berbuat adil. Tapi jangan sampai engkau menikahi janda menjandakan istri. Silahkan menikahi janda dengan cara yang baik. Karena ana lihat itu perempuan yang dinikahin suaminya, ternyata dia menjadi penyakit agar suami menceraikan yang pertama. Karena dia ingin resmi. Maka yang pertama harus diceraikan supaya dia bisa nikah resmi. Inilah kadangkala ketika orang-orang tidak bertakwa kepada Allah hanya mengikuti nafsunya belaka. Kalau yang ditanyakan apakah suami termasuk zalim? Ya kalau Anda melihat dari ceritanya dia zalim. Ketika dia di rumah istri pertama malah telepon-teleponan dengan istri sirinya. Seharusnya dia jaga perasaan istrinya. Kalau dia di luar rumah silahkan telepon. Ini menjaga jemaah. Rasulullah SAW subhanallah. Beliau mengatakan inni uharrij alaikum Allahumma inni uharrij alaikum bihaqqid dhaifain. Ya Allah, aku menimpakan kesusahan kepada kalian yang menelantarkan 2 hak orang yang lemah. Yang pertama wanita, yang kedua anak yatim.
Kalau dikatakan sebelum berangkat kami masih berjima, dan saat sudah di bandara sudah tidak mengatakan apa-apa. Maka dilihat tadi, apakah suami memang dia mengatakan jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Ini masih akan mentalak, belum mentalak. Masih keinginan nanti, tapi ternyata dia nggak jadi mentalak. Artinya kata istri, dia tidak mengatakan apa-apa, sehingga menurut ana belum terjadi talak. Yang ketiga, sampai saat ini sudah 5 bulan tidak bertemu, masih istri selama belum diceraikan oleh suami, dan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jamaah rahimakumullah, nih buat ibu-ibu juga yang mungkin punya anak seperti ini, anak laki-laki seperti ini. Tolong jangan menggantung wanita. Kalau memang sudah tidak menginginkannya, jangan digantung. Dia seperti nggak punya suami, tapi masih posisinya sebagai istri orang. Nggak punya suami karena dia nggak dikasih nafkah, suaminya juga tidak peduli sama dia. Kemudian dia mau menikah nggak bisa karena posisinya masih istri orang. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau seperti yang ditanyakan, yang ana pahami tetap istri. Dan kondisi suami nikah lagi yang mungkin buat sebagian wanita beban, sabar. Nggak ada kunci lain. Ada seorang wanita yang sampai stres. Ada anaknya cerita sama ana, Ustaz, ana punya ibu itu, dia sakit jiwanya, Ustaz. Sekarang sudah di kamar saja, udah 7 tahun mungkin, karena tahu bapak kawin lagi. Kemudian kondisi ibu, Ustaz, sholat nggak mau. Jadi sudah. Apa penyebabnya? Tidak menerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Mungkin pedih buat dia. Ada orang yang harus dipotong kakinya. Dipotong kakinya, diamputasi. Tapi kalau dia nggak mau dipotong kakinya, dia akan hidup menderita. Setelah dipotong kakinya, kemudian dia masih mengeluh, ya Allah sekarang nggak punya kaki, ini itu, hidup menderita. Tapi tatkala dia menerima takdir Allah Azza wa Jal, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu, tenang hidupnya. Maka buat para wanita yang mendapatkan masalah seperti ini, usahakan tenang menerima hal itu. Kalaupun sedang marah, tahan emosinya, ingat bahwa takdir Allah itu indah. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Itu harus kita pegang, jemaah. Sesuatu yang tidak kita sukai ternyata bisa mendatangkan sesuatu yang kita cintai. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita cintai bisa berbalik mendatangkan sesuatu yang buruk buat kita. Mungkin buat wanita, suaminya kawin lagi buruk buat dia. Tapi dia cari hikmahnya. Jamaah, hidup ini cuma sekali. Hidup itu hanya sekali. Jangan sampai kita gagal dalam kehidupan ini melewati ujian-ujian Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pertama ana bisa hadir kajian Ustaz. Semoga Allah Ta'ala berkahi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan kita semua. Amin. Ana berstatus seorang anak yang qadarullah masih belum berkeluarga. Qadarullah orang tua ana belum sepenuhnya mengenal sunnah. Bisa dikatakan minim agama. Yang beliau masih belum menomorsatukan terkhusus dalam mencari seorang menantu dalam agama. Yang sering membuat ana bingung dalam bersikap Ustadz. Di satu sisi
ana ingin menjadi seorang wanita yang solehah, mengerti dalam agama. Dan banyak malah orang terdekat ana sering mengatakan ana terlalu pemilih dalam memilih suami. Karena ana komitmen dalam agama nomor 1. Yang ana mau tanyakan, apa yang harus ana lakukan Ustadz? Agar ana tetap taat kepada Allah dan juga berbakti pada orang tua. Mohon doakan orang tua ana Ustadz. Semoga Allah limpahkan hidayah agar beliau diangkat kelak derajatnya di surga Allah karena menikahkan ana dengan hamba Allah yang soleh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Afwan, panjang tulisannya Ustaz. Iya, panjang tulisannya. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara memilih, lahir kita nggak bisa milih, tahu-tahu keluar. Kok keluar di bukit tinggi, nggak bisa milih. Mati pun kita nggak bisa milih. Tapi menikah bisa milih. Makanya jangan salah pilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan. Nabi tidak bicara harta. Agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan. Wa illa, kalau tidak, kadang-kadang orang tua tadi memikirkan bukan melihat agama, melihat mobil yang dipakai. Datang mobilnya apa? Oh, Masya Allah, bagus. Langsung tanya, kapan rencana nikahnya? Karena mobilnya bagus. Tapi kalau datang naik ojek, tanya sama orang tua, kamu kerja apa? Dari awal sudah mau nolak, sudah. Kau kerja ini itu. Ya, sudah nanti kita pikirkan bersama ya, insya Allah. Nanti kita kasih kabar insya Allah. Barakallahu fiik. Dia tidak melihat agama, yang dilihat dunia. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kalau orang yang beragama baik, berakhlak mulia ditolak, akan terjadi fitnah, kekacauan, dan kerusakan di muka bumi ini. Antum lihat anak-anak gelandangan di pinggir jalan. Anak-anak pang, laki perempuan kumpul. Kadang-kadang anak lihat mereka di lampu merah. Mana bapak ibunya? Karena mereka tidak melihat kepada agama dan akhlak. Kalau bicara harta, sehari bisa hilang. Kalau bicara pekerjaan, dia bisa di PHK. Tapi kalau bicara ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan orang itu orang baik, subhanallah. Walaupun tidak berharta, walaupun tidak bertahta, kalau dia dekat sama Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Maka ketika anti melihat, sekarang gimana caranya? Sampaikan kepada orang tua. Kalau nggak bisa pakai lisan, anti bikin tulisan. Kirim kepada orang tua. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada orang tua. Yang kedua, minta maaf karena belum bisa berbakti. Yang ketiga, memohon sama orang tua. Paling tidak anti punya standar tidak berlebihan. Kalau bicara agama, agama itu ada minimal. Minimal agama itu orang itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Dikatakan orang ini agamanya baik, minimal dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Kalau bicara akhlak juga seperti itu. Bicara akhlak minimal. Akhlak ini, orang ini berbakti sama orang tuanya. Orang ini menyayangi yang kecil. Dan orang ini menghormati yang besar. Orang ini pemberani. Orang ini tidak bakhil. Ibu-ibu jangan sampai dapat suami pelit.
Pelit ini termasuk sifat buruk yang kata Nabi SAW, ini bicara akhlak dan agama. La yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak mungkin bergabung dengan sifat kikir, nggak mungkin di dalam hati. Kalau orang ini beriman, dia dermawan. Kalau dia bakhil, imannya lemah atau diragukan. Maka anti tulis surat, minta sama orang tua, minta tadi agama paling tidak yang minimal. Akhlak seperti itu. Mungkin mau maksimal sulit. Anak kepingin Ustaz suami seorang yang hafal Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Anti berapa hafal Quran? Ya baru sampai wadduha. Dia mau yang hafal Quranul Karim. Mungkin dapat. Kalau Allah mau kasih. Maka perbanyak doa. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya ana sebagai istri untuk bisa mengajak suami untuk lebih semangat dalam beragama. Sedangkan dia sudah mulai tahu ilmu sedikit-sedikit. Tapi masih menunda-nunda, lebih mengutamakan dunia. Tapi keras untuk menuntut hanya pada anak-anak. Sedangkan dia sebagai imam di rumah masih lalai dalam beribadah. Ya jamaah, nih tadi kalau salah pilih suami. Salah pilih suami, istri capek. Dia didik anaknya dengan baik. Sholat tepat waktu benar. Ngelihat bapaknya dengar azan, masih minum kopi sama makan pisang goreng. Anaknya udah siap pakai baju mau ke masjid. Kata bapaknya, oh berangkat duluan. Bapak nyusul nanti. Kadang-kala seperti itu. Makanya kenapa disuruh milih yang agamanya baik, akhlaknya mulia, supaya nggak capek dalam rumah tangga ini. Apa yang harus dilakukan suami, istri seperti ini? Istri sabar yang pertama. Yang kedua, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tetap ngobrol sama bapaknya anak-anak. Bang, anak-anak tuh kepingin bang berangkat ke masjid sama abang. Kepingin mereka itu melihat abahnya di depan. Bawa tangan mereka berdua. Artinya ada usaha dari istri memberi nasihat kepada suami. Dengan cara yang bijak penuh dengan hikmah. Istri kalau ngasih tahu suami jangan teriak-teriak sampai tetangga dengar. Jangan suami pulang kerja sedang capek, istri ngomong, bang, sini duduk sini bang. Sini. Abang ini sampai kapan akan seperti ini? Masya Allah. Ini siapa yang pemimpin, siapa yang anak buah jamaah. Gak bisa seperti itu. Masih nasihat suami, duduk sama suami. Kalau bicara suami sudah mulai tahu ilmu sedikit-sedikit, alhamdulillah. Berarti ini ada usaha untuk lebih dalam lagi. Bantu dengan doa. Izin sama suami, bang aku mau puasa sunnah bang. Kenapa puasa sunnah? Ya anak kepingin doa mustajab, ingin doain abang. Apa-apa. Supaya suaminya jadi benar. Artinya perbanyak ibadah dan seorang istri. Kalau tidak mendapatkan dukungan dari suami, jangan kemudian merana hidupnya. Ya udah, anak takdirnya dapat suami kayak gini. Dan anak tidak ingin anak-anak seperti bapaknya. Mungkin ada kesalahan anak memilih suami seperti ini, tapi insya Allah masih bisa diperbaiki. Berusaha untuk memperbaiki. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baru saja baca postingan di medsos bahwa di tahun 2020 tanggal 25 Januari hari Imlek, 25 Maret hari raya Nyepi, 25 Mei hari raya Idul Fitri. Kapan? Idul Fitri itu 1 Syawal. Dari mana antum tahu? Kita nggak bisa tahu jamaah. Nggak bisa tahu kita kapan kita berpuasa kecuali melihat hilal. Dan kita juga nggak tahu kapan Idul Fitri kecuali melihat hilal.
Yang kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kalian puasa ketika melihat rembulan, berbuka ketika melihat hilal. Tapi Anda baca lagi, nggak tahu apa yang mau ditanyakan. 25 Desember hari raya Natal. Ya, kalau Natal 25 Desember nggak pernah berubah. Seperti itu. Dikaitkan dengan Al-Quran. Surat Al-Furqan, surat 25, ayat ke-25, yang artinya langit akan terbelah, kemudian akan mengeluarkan asap, malaikat akan turun secara bergelombang. Saya mohon penjelasannya Ustaz. Nggak usah dijelasin. Ini namanya spesialis baru, namanya ilmu cocoklogi. Nggak usah. Kalender umat Islam adalah kalender Hijriah. Nabi SAW tidak pernah kenal dengan yang namanya kalender Masehi. Al-Quranul Karim turun dengan kalender Hijriah yang pakai rembulan. Yang kata Allah Azza wa Jal, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan, nggak ada Maret ya, nggak ada Mei, Juni, nggak ada. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Siapa yang menyebutkan 4 bulan haram? Dzulqa'dah, Muharram, Dzulhijjah, Rajab. Masya Allah. Yang hafal ini emak-emak, nenek-nenek, yang muda-muda nggak hafal kayaknya mah. Yang hafal Imlek sama ini pertanyaannya, Imlek apa Nyepi. Jadi ingat, semua agama, semua peradaban itu memiliki kalender. Dan kalender ini salah satu bukti eksistensi sebuah peradaban. Sejak kapan ada Imlek di Indonesia? Menjadi liburan nasional. Zaman Pak Harto ada? Zaman Bung Karno? Zaman Gus Dur. Iya. Itu menunjukkan eksistensi mereka. Mereka ada. Dan kita umat Islam, kalender kita adalah Hijriyah. Dan kalender Hijriyah tentunya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan Masehi nggak akan ketemu. Nanti kita, yang jelas kita akan puasa tanggal 1 Ramadan, berbuka tanggal 1 Syawal. Nggak ada Maret, Mei, Juni, nggak ada. Maka nggak perlu dicocok-cocokkan sama kalender-kalender ini. Tugas kita jamaah